Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Purwanti, mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 2. Saya akan memaparkan laporan tugas akhir biopsikologi, melihat fungsi kognitif, emosi, dan perilaku pada pasien radikulopati servikal. Identitas pasien, pasien bernama dengan inisial DS, berjenis kelamin laki-laki, beralamat di Kampung Bulak Teko, Jakarta Barat, berusia 43 tahun, 7 bulan, 22 hari, dengan diagnosa dokter radikulopati servikal. Radikulopati servikal ini merupakan bagian dari radicular syndrome, di mana radicular syndrome ini merupakan nyeri dan defisit neurologis yang disebabkan oleh kompresi atau iritasi pada radik saraf. Di bawah ini adalah anatomis medula spinalis. Dari korno ventral dan dorsal akan keluar masing-masing radik serabut saraf, yang kemudian akan bertemu di ujungnya. Nah, di sini, serabut sensorik yang berwarna biru di dorsal, disertai dengan adanya ganglion yang bulat-bulat ini, masih terpisah dengan serabut motorik yang berwarna merah. Nah, inilah yang dinamakan dengan radiks. Kemudian nanti, kedua radiks ini bersatu dan membentuk nervus spinalis. Dalam nervus ini, serabut sensorik dan motorik sudah bersatu. Kemudian akan bercabang lagi membentuk ramus. Nah, ada ramus anterior untuk ke sisi bagian depan tubuh, dan ada ramus posterior untuk ke sisi bagian belakang. Nah, masing-masing bertugas untuk mempersarafi otot-otot ataupun kulit pada bagian tubuh yang bersangkutan. Kemudian, radikulopati servikal umumnya dikenal dengan pinched nerve atau saraf kejepit, yang biasa dikenal oleh masyarakat ataupun orang-orang adalah saraf kejepit. Di mana radikulopati servikal ini merupakan kompresi, ada satu atau lebih radik saraf yang halus pada leher. Jadi, kalau radikulopati ini kelainan yang melibatkan radiks. Radikulopati servikal ini terjadi karena abnormalitas jaringan lunak, seperti otot atau ligamen, kelainan vertebra, kelainan intervertebral, dan adanya trauma. Kemudian, radikulopati servikal ini, radiks yang terkena bisa C2 sampai T1. C2 T1 ini merupakan bagian-bagian tubuh. Di sisi sebelah kanan terdapat petadermatom, di mana cakupan radiks yang terkena oleh radikulopati servikal ini cukup luas karena terdapat 8 segmen, yaitu C2 sampai T1. Nah, kemudian C2 dan C3 pada petadermatom masih di area kepala dan leher. Setelah itu C4 itu ada di daerah bahu. Sedangkan C5 dan T1 ini sudah masuk ke area lengan. Nah, sisi lateral oleh lengan atas ini adalah C5. Kemudian turun ke bawah, ada sisi lateral atau sisi radial dari lengan bawah sampai ke jempol, merupakan bagian C6. Kemudian C7 dari bagian tengah telapak tangan. Selanjutnya, sisi unaris bagian tangan, jari-jari ini disusun oleh C8. Baru sisi bawah lengan ini disusun oleh T1. Jadi radikulopati servikal ini, radiks yang terkena bisa sampai C2 sampai T1, di mana ada 8 segmen. Selanjutnya, ciri khas radikulopati servikal adalah rasa nyeri pada leher dan bahu yang menyebar ke lengan. Kemudian akan bertambah pada perubahan posisi leher dan dapat diikuti terbatasnya gerakan leher, serta rasa sakit pada penekanan tulang. Nah, alasan mengangkat topik seputar radikulopati servikal ini karena ingin melihat, mengetahui, dan menganalisis bagaimana perbedaan dan perubahan kognitif, emosi, serta perilaku pada pasien penderita radikulopati servikal sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan. Selanjutnya, hasil yang ditemukan dari wawancara yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut.
Dari riwayatnya, pasien pernah bekerja mengangkat beban berat, yaitu jerigen air, serta pernah mengalami cedera 20 tahun yang lalu di tangannya ketika sedang berolahraga, dan diberi pengobatan berupa urut tradisional saja. Kemudian, pasien DS masih melakukan pengobatan dengan terapi yang dilakukan seminggu sekali dengan meminum obat herbal. Kemudian, untuk fungsi kognitifnya, pasien memiliki pikiran-pikiran yang dapat membuatnya menjadi lebih mudah atau khawatir. Kemudian, menurunnya kondisi penglihatan dengan berkurangnya penglihatan atau pandangan kabur. Tetapi untuk mengingat pasien masih normal tidak mengalami penurunan. Kemudian untuk emosi, di emosi pasien menjadi lebih mudah khawatir dan cemas. Untuk di perilaku, keluhan yang dirasakan adalah tangan kiri sampai kaki kiri terasa kaku, badan lemas dan urat-urat kaku. Kemudian terjadi kelemahan otot tangan dan kaki yang membuat aktivitas terganggu seperti sudah tidak bisa lagi mengangkat beban berat. Kemudian mudah merasa lelah dan mengalami perubahan gaya berjalan dikarenakan kaki yang terasa berat. Selanjutnya, hasil observasi. Berikut adalah hasil yang ditemukan pada saat observasi. Teknik pencatatan hasil observasi yang dipakai saat ini adalah rating scale, di mana terdapat keterangan selalu, sering, kadang, jarang, dan tidak pernah. Dengan intensitas selalu lebih dari 10, sering 6-10, kadang 3-5, jarang 1-2, dan tidak pernah 0. Dengan aspek yang dinilai ada 12 aspek, di antaranya ada mata melihat ke arah kertas interviewer dengan intensitas selalu atau lebih dari 10, menganggukkan kepala sering, hingga melamun dengan intensitas kadang 3-5 kali. Kemudian analisa. Analisa dari perubahan-perubahan kognitif, emosi, dan perilaku pada pasien radikulopati servikal. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, ditemukan perubahan-perubahan fungsi kognitif, emosi, dan perilaku. Radikulopati servikal lebih sering terjadi karena cedera yang menyebabkan herniasi atau penonjolan diskus intervertebral. Pada pasien DS, radikulopati servikal yang terjadi merupakan akibat dari herniasi diskus intervertebralis atau cedera akut. Selanjutnya, dilihat dari hasil MRI spine cervical pasien DS. Dan di sebelah kanan terdapat peta dermatom. Radikulopati servikal bisa terjadi sebab abnormalitas jaringan lunak seperti otot atau ligamen, kelainan vertebra, kelainan diskus intervertebral, atau trauma. Nah, dilihat dari hasil MRI spine cervical pasien DS ini, terjadi penebalan ligamentum longitudinalis posterior yang sedikit menyempitkan kanalis spinalis. Nah, ligamentum atau ligamen ini merupakan jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut yang mengikat tulang satu dengan tulang lain pada sendi. Kemudian, sedikit menyempitkan kanalis spinalis. Kanalis spinalis ini terbentuk dari lubang di bagian tengah tulang-tulang vertebrata yang saling menumpuk satu sama lain. Bagian atas kanalis spinalis di sini adalah tulang servikal di leher, di mana terjadinya penebalan ini di area C2 dan C3 yang masih berada dalam daerah kepala. Kemudian pada C3 sampai 4, daerah bawah kepala atau leher menuju bahu, terjadi bulging diskus sentral disertai penebalan ligamentum longitudinalis posterior yang menyempitkan kanalis spinalis. Bulging diskus ini merupakan cedera tulang belakang. Kemudian untuk C4 sampai 5, di mana dari bahu sampai lengan atas, terjadi protrusio ini merupakan kondisi di mana diskus atau bantalan luas tulang belakang bergeser sehingga menekan saraf tulang belakang atau yang biasa dikenal sebagai saraf kejepit. Kemudian di sini terdapat intensitas diskus yang menurun pada semua level, di mana intensitas diskus yang menurun ini menandakan adanya penyempitan. Nah, seperti yang terjadi pada pasien DS yang beriwayat pernah mengalami cedera pada tangannya, kemudian tidak diberikan penanganan.
oleh ahli atau dokter hanya diberikan pengurutan tradisional, sehingga tidak diketahui apakah cedera yang dialami saat itu akan menyebabkan keluhan lain yang akan menimbulkan gejala radikulopati servikal. Kemudian di sini terdapat perubahan fungsi kognitif. Fungsi kognitif pada pasien mengalami penurunan pada C2-3, di mana C2-C3 ini merupakan bagian kepala dan C3 bagian bawah kepala sampai leher. Kemudian saat dilakukan wawancara dan observasi berlangsung, pasien sering terdiam dahulu sebelum menjawab, di mana pasien memiliki pikiran-pikiran yang dapat menyebabkan munculnya rasa cemas berlebih. Pasien juga mengalami penurunan penglihatan di mana pandangannya menjadi kabur. Tetapi dalam mengingat tidak ada penurunan dan masih bisa mengingat dengan normal. Kemudian ada perubahan emosi. Perubahan emosi juga terjadi akibat dari adanya pikiran-pikiran pasien yang dapat menyebabkan seringnya merasakan rasa khawatir dan cemas dari penyakitnya. Dan dari observasi yang telah dilakukan, pasien terkadang melamun, tetapi pada saat wawancara dan observasi, pasien juga memiliki semangat yang tinggi untuk bisa sembuh dari radikulopati servikal ini karena pasien secara konsisten masih melakukan dan menjalani terapi pengobatan. Kemudian ada perubahan perilaku, di mana akibat dari kelemahan otot serta terasa kaku yang terjadi pada tangan dan kaki kiri, dilihat dari lampiran MRI yang sebelumnya, terjadi penebalan ligamentum longitudinalis posterior yang menyempitkan kanalis spinalis pada C5-6. C5 ini merupakan sisi lateral dari lengan atas, C6 ini merupakan sisi lateral atau radial dari lengan bawah sampai jari jempol, sehingga membuat pasien mengalami perubahan-perubahan perilaku, seperti terhambatnya aktivitas sehari-hari, yang sudah tidak bisa mengangkat beban berat dengan tangan lagi, dan mengalami perubahan gaya berjalan. Perubahan perilaku juga terlihat ketika observasi. Pasien selalu mengepalkan tangannya dan tidak menggerakkannya. Hal ini dikarenakan rasa sakit dari radikulopati servikalis dimulai pada leher dan bergerak ke bawah lengan di daerah yang dilayani oleh saraf yang rusak. Nyeri ini biasanya digambarkan sebagai rasa terbakar atau tajam, yang akan menimbulkan gejala kesemutan di jari atau tangan hingga kelemahan otot-otot lengan, bahu, atau tangan. Di mana seperti keluhan-keluhan pada pasien DS ini, ia mengeluh atau memiliki gejala pada tangan kiri dan kaki kirinya yang terasa kaku dan suka sering kesemutan atau mati rasa. Kemudian bagian diskusi. Pada bagian diskusi ini, radikulopati servikal merupakan sindrom nyeri atau defisit sensori motor yang disebabkan oleh kompresi dari satu atau lebih akar saraf servikal yang kemudian mengakibatkan disfungsi akar saraf pada servikal. Penyebab dari radikulopati ini bervariasi. Semua penyebab dari radikulopati servikalis ini menyebabkan kompresi dan gangguan dari keluarnya akar saraf servikal. Seperti pada pasien DS, radikulopati servikal yang terjadi merupakan akibat dari herniasi diskus intervertebralis atau cedera akut. Penekanan dan iritasi pada saraf yang terjadi pada radikulopati servikalis membuat saraf tidak dapat bekerja dengan baik dan menyebabkan kelemahan pada otot. Kemudian pada analisa dari hasil observasi dan wawancara, pada bab sebelumnya terjadi perubahan-perubahan kognitif, emosi, dan perilaku pada pasien penderita radikulopati servikal ini. Perubahan-perubahan ini terjadi disebabkan oleh keluhan atau gejala yang dialami pasien radikulopati servikal, khususnya pada perubahan perilaku yang sangat terlihat, sehingga mengakibatkan pasien mengalami terjadinya kelemahan otot dan tangan menjadi terasa kaku atau mati rasa, penurunan fungsi kognitif serta emosi yang dapat mengganggu atau menghambat aktivitas pasien. Tetapi pasien memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh dilihat dari konsistennya dalam melakukan pengobatan melalui terapi fisik. Terapi fisik ini membantu mengembalikan ROM atau jangkauan gerak dan kekuatan otot leher. Terapi ini membantu mengurangi nyeri dan mencegah kekambuhan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.